Dan lagi ya, ini yang parah sebetulnya, yang fatal ya, adalah seorang istri. Ya mungkin karena suaminya tidak segera menunaikan zakat fitrah, atau bahkan lupa atau bagaimana. Tiba-tiba si istri ini nakar beras 3 kilo untuk suaminya, nakar beras 3 kilo untuk anaknya yang masih dalam tanggungan suaminya, kemudian diberikan kepada fakir miskin tanpa izin terlebih dahulu daripada suaminya. Tidak sah ini ya. Walaupun beras yang digunakan berasnya sendiri, bukan berasnya suami, tapi berasnya sendiri, miliknya istri sendiri. Itu tidak sah. Jadi harus ada izin dari suami, dari orang yang berkewajiban zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa di channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapatkan bahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang telah memenuhi syarat wajibnya membayar zakat fitrah, maka dia wajib melakukan niat. Semisal seorang ayah yang berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi, maka dia wajib melakukan niat. Sebab zakat fitrah itu adalah ibadah maliyah yang disyaratkan harus ada niat. Oleh karena itu, ketika tidak ada niat, maka zakat fitrah yang dibayarkan, zakat fitrah yang ditunaikan tidak sah. Kita akan membaca kitab Ats-Tsimarul Yani'ah, syarah kitab Ar-Riyadul Badi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Amman niyyatu fatakunuh minal muaddi an nafsihi au amman talzamuhu fitratuhu. Amman niyyatu, adapun niat, fatakunuh minal muaddi, maka harus dikerjakan, harus dilakukan oleh orang yang menunaikan zakat. An nafsihi, baik menunaikan zakat untuk dirinya sendiri, au amman talzamuhu fitratuhu, atau menunaikan zakat untuk orang yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, yaitu orang-orang yang wajib dia nafkahi ya. Min zaujatin, yakni istri, wa khadimiha, dan pembantunya istri jika ada ini ya. Kemudian warokikin, dan budak, wa usulin, dan orang tua, wa furu'in, dan anak-anaknya. Idza wajabat nafaqatuhum, ketika orang tua dan anak wajib dinafkahi. Bi khilafi usulihi wa furu'ihi, berbeda dengan orang tuanya, wa furu'ihi, dan anak-anaknya, alladzina, yang mana mereka la tajibu nafaqatuhum, tidak wajib dinafkahi. Wa bi khilafil ajnabiyyi, dan juga berbeda dengan orang lain yang bukan tanggungannya. Fa innahu la buddah minal idzni lahu fil ajri anhum, karena harus ada izin bagi seseorang jika mau mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka. Jadi gambarannya begini, jadi semisal ada seorang ayah memiliki satu istri, kemudian anak yang masih kecil satu, kemudian anak yang sudah baligh satu, yang secara fisik sudah mampu untuk bekerja, kemudian dia ayah ini masih memiliki orang tua yang kaya, ya, orang tuanya kaya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Siapa saja yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Yang pertama tentu dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian anaknya yang masih kecil. Adapun anaknya yang sudah baligh, yang secara fisik sudah mampu untuk bekerja, dan juga orang tuanya yang kaya, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Begitu ya. Mengapa? Karena bukan tanggungannya. Anak yang sudah baligh dan juga orang tuanya bukan tanggungannya. Nafkahnya bukan tanggungannya si ayah ini. Nah, cara mengeluarkannya adalah bisa dengan menyediakan 3 kresek beras yang masing-masing kresek berisi takaran zakat fitrah. Takaran zakat fitrah itu yang hati-hati ialah mencapai 3 kilo. Jadi kresek pertama 3 kilo untuk dirinya sendiri, kresek kedua 3 kilo untuk istrinya, kresek kedua 3 kilo untuk anaknya yang masih kecil. Jadi semuanya ada 3 kilo, ada 3 kresek, ada 9 kilo maksudnya, bukan 3 kilo ya. Jadi semuanya ada 9 kilo. Maka setelah itu ya tinggal diniati. Bagaimana? Misalkan kresek yang pertama, nah niatnya adalah, niat itu tidak perlu bahasa Arab ya, tidak harus dengan bahasa Arab, bisa dengan selain bahasa Arab ya. Misal saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, untuk kresek pertama. Kresek kedua, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya. Kresek yang ketiga, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya yang masih kecil. Itu sudah cukup, boleh, walaupun tidak berbahasa Arab. Umpama misalkan begini, jadi 9 kilo beras tadi dijadikan dalam satu kantong. Kemudian ketika sudah dijadikan satu kantong, misalkan tinggal diniati, niatnya misalnya seperti ini.
saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya dan untuk orang yang wajib saya nafkahi. Itu cukup. Walaupun tidak diperinci untuk saya, untuk anak saya, untuk istri saya, itu sudah cukup. Nah, umpama niat yang tadi, yang pertama itu, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya, umpama begitu juga tidak apa-apa. Terserah, yang penting ada niat, ya, yang penting ada niat dari orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, yakni si ayah tadi, ya. Jadi begitu ya. Nah, sekarang misalkan seorang ayah ini mau mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah baligh, yang tadi dikatakan dia secara fisik mampu bekerja sehingga dia tidak wajib dinafkahi oleh si ayah itu. Maka caranya ialah dengan meminta izin. Misalkan, nak, zakat fitrah kamu ayah yang tunaikan ya, ayah yang bayarkan. Oh iya ya, silahkan, tidak apa-apa. Maka kalau seperti itu, zakat fitrah yang ditunaikan oleh si ayah untuk anak yang sudah baligh ini dihukumi sah. Mengapa? Karena sudah ada izin. Sebaliknya, kalau tidak ada izin, moro-moro si ayah mengeluarkan zakat fitrah untuk si anaknya yang sudah baligh tanpa ada izin, maka zakat yang dikeluarkan tidak sah. Mengapa? Ya, ayah ini tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah baligh. Nah, jadi kalau mau mengeluarkan zakat fitrah untuk anak yang sudah baligh, maka harus minta izin terlebih dahulu, ya, karena ini adalah ibadah, bukan sedekah biasa, ibadah yang butuh niat, begitu ya. Jadi harus minta izin. Dan lagi ya, ini yang parah sebetulnya, yang fatal ya, ialah seorang istri ya, mungkin karena suaminya tidak segera menunaikan zakat fitrah, atau bahkan lupa atau bagaimana, tiba-tiba si istri ini nakar beras 3 kilo untuk suaminya, nakar beras 3 kilo untuk anaknya yang masih dalam tanggungan suaminya, kemudian diberikan kepada fakir miskin tanpa izin terlebih dahulu daripada suaminya. Tidak sah ini ya. Walaupun beras yang digunakan berasnya sendiri, bukan berasnya suami, tapi berasnya sendiri, miliknya istri sendiri, itu tidak sah. Jadi harus ada izin dari suami, dari orang yang berkewajiban zakat fitrah. Yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk diri si suami dan untuk anaknya itu kan si suami ini. Maka orang lain yang mau mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan anaknya yang masih dalam tanggungannya, wajib izin kepada si suami ini. Ini loh yang parah ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi seorang istri haruslah mengingatkan terlebih dahulu, mungkin suaminya lupa atau bahkan bagaimana ya. Jangan moro-moro tiba-tiba nakar beras diantarkan kepada fakir miskin tanpa izin terlebih dahulu. Ini ibadah loh ya, nanti bisa tidak sah. Kalau tidak sah bagaimana, kan begitu ya. Sampai di sini mungkin pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Wallahu a'lam bishawab.